Kejadian ini terjadi di Bandung di tahun 2020 kepada sang suami bernama Edward Silaban. Sang istri melaporkan kehilangan sang suami setelah tak pulang menagih hutang kepada partner bisnisnya. Di tanggal 29 Januari 2020 ada laporan kehilangan dari warga Bandung yang melaporkan kalau sang suami Edward Silaban 40 tahun menghilang tak pulang lagi. Sang istri melaporkan beberapa hari lalu sempat bertemu dengan sang suami saat itu izin ingin menagih hutang kepada salah satu partner kerjanya di Ramen Bajuri. Bahkan saat itu sang suami sempat menelpon sebelum masuk ke Ramen Bajuri. Namun setelah itu nampaknya sang suami menghilang tak bisa dihubungi lagi. Sang istri penasaran hingga akhirnya mencari sang suami. Kebingungan mencari sang suami namun ternyata sampai di kedai ramen, pihak dari kedai ramen menyebutkan kalau sang suami sudah pulang. Sang istri merasa ada yang aneh hingga akhirnya saat malam hari kembali ke kedai ramen tersebut untuk memastikan. Setelah mengecek saat itu ke sana, sang istri kaget mendapati motor suaminya ditutupi selimut dan juga kasur. Merasa ada yang aneh, pihak keluarga pun langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Merasa kalau sang suami diperlakukan sesuatu yang tak pantas oleh pihak kedai ramen tersebut. Tak menunggu waktu lama lagi, pihak kepolisian langsung menyelidiki dan akhirnya langsung ke TKP. Di sana pihak kepolisian akhirnya menemukan titik temu, akhirnya mengamankan 3 pegawai dan juga nampaknya mencari 3 orang lagi, 1 pemilik, 1 manajer dan juga pegawai lainnya. Semuanya diamankan namun tetap ada 2 DPO yaitu Lukito berusia 26 tahun sang pemilik dan juga Ridwan 19 tahun pegawainya. Berkat kerja keras pihak kepolisian akhirnya berhasil mengamankan keduanya di Malang saat sudah kabur. Pihak yang berwajib pun mengamankan keduanya di salah satu masjid di Malang langsung dibawa ke Bandung. Akhirnya pelaku pun menceritakan kronologi semua yang terjadi. Saat itu pelaku dengan korban dikenalkan seseorang. Di awal pelaku dan korban jadikan bisnis pinjam-meminjam uang atau lintah darat. Pelaku Luki Teja mempunyai 6 kedai ramen dengan omset 17 juta per bulan. Hingga akhirnya pelaku pun meminjam uang senilai 150 juta dan akan dicicil per harinya 1.250.000 selama 150 hari dan percaya diri pelaku pun meminjamnya dengan pasti akan membayarnya. Selama 60 hari semuanya baik-baik saja namun ternyata setelah itu omset ramen turun dan ternyata pelaku juga punya banyak hutang. Tak hanya berhutang kepada 1 lintah darat, juga hutang ke beberapa bank. Pelaku yang kesal selalu ditagih oleh korban hingga akhirnya pelaku pun mengambil jalan pintas dengan ingin menghabisi korban, meminta bantuan kepada para pegawainya. Bahkan saat itu Luki pun menjanjikan kepada karyawannya apabila membantunya akan membelikan motor baru untuk mereka. Para pegawai Luki yang langsung dijanjikan pun mengiyakan semua keinginan Luki dan merasa sanggup untuk membantu pelaku menghabisi korban. Terjadi di tanggal 26 Januari 2020, pelaku menelpon korban dengan menyebutkan dirinya akan membayar semua hutang lunas. Korban yang senang pun langsung ke kedai ramen dengan sebelumnya izin kepada sang istri menyebutkan dirinya akan ke Ramen Bajuri untuk menagih hutang. Keduanya pun akhirnya ngobrol dan bertemu, bahkan keduanya minum kopi bersama. Namun nampaknya saat korban lengah, pelaku pun mencekik dan memukul korban dengan benda tumpul. Dibantu dengan 3 pegawai lainnya, meski korban berontak dan melawan, namun nampaknya tak bisa melawan lagi. Apalagi saat itu Luki mengeluarkan senjata tajam untuk menikam korban. Pelaku pun membuat korban tak berdaya. Pelaku membawa HP korban dan juga uang korban senilai 2 juta. Setelah itu pelaku pun membawa korban dengan motornya berniat untuk membuang korban di tempat yang sepi, tak ada tujuan hingga akhirnya mereka menemukan tempat di Cililin. Mereka pun membuang ke jurang Cililin dan setelah itu akhirnya pelaku mengungkapkan semua kepada pihak kepolisian setelah diamankan pihak kepolisian. Dengan kerja keras pihak kepolisian yang mengamankan semua tersangka, kini pun akhirnya ketahuan di mana para tersangka membuang korban. Pihak yang berwajib pun langsung mencari keberadaan korban tersebut. Hingga akhirnya pihak yang berwajib terus ke Cililin ke jurang tersebut melakukan evakuasi kepada korban untuk diotopsi dan dikembalikan kepada keluarganya. Kondisi jurang yang nampak curam membuat para pihak kepolisian tak mudah mengevakuasi korban. Namun dengan kerja keras akhirnya berhasil mengevakuasi korban, membawanya ke rumah sakit dan melakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi mengembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Pihak kepolisian mengamankan para tersangka. Tak berapa lama para tersangka pun menjalani persidangan di Balai Bandung. Dalam persidangan itu akhirnya Bapak Hakim Ketua memutus kalau pelaku utama yaitu pemilik dihukum seumur hidup. Sementara 6 orang lain yang membantu dihukum 20 tahun penjara.
Pihak dari keluarga korban tak bisa menutupi rasa sedihnya, apalagi sang istri yang kini kehilangan sang suami untuk selamanya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari kasus ini kita bisa ambil pelajarannya. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.